melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata, kami sembah pembuka bicara. Perkenalkan, saya Rahadian Rizky Febriansyah, bersama rekan saya Ilmi Mufidah dan Anissa Rosita. Kami dari tim Surrender sekaligus owner dari Raskul atau Beras Kencur Milenial, Healthy Health Millennial Believer. Dalam video ini, kami akan memaparkan perencanaan bisnis yang akan kami lakukan. Raskul atau Beras Kencur Milenial adalah konsep bisnis jamu tradisional yang dikemas menjadi Healthy Health Millennial Believer dengan brand yang kami bangun yaitu Raskul. Beras Kencur Milenial merupakan inovasi produk bisnis lokal di bidang herbal berbahan rempah-rempah khas Indonesia, yaitu kencur dengan campuran beras. Dibuat dengan substitusi campuran antara bahan-bahan alami dari rempah-rempah maupun herbal, berupa bagian seperti rimpang, daun-daunan, kulit batang, dan buah yang dikemas dalam sentuhan milenial produk, berupa pemberian topping, nata de coco, dan jelly. Raskul merupakan media pendobrak agar jamu memiliki daya saing dengan minuman yang beredar di era milenial. Dengan harapan konsumen, terutama generasi milenial, dapat mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Raskul dihadirkan untuk mengatasi permasalahan yang dialami kaum milenial yang jarang sekali yang menyukai minuman jamu. Adapun visi dan misi dari Raskul ini, visi menjadi pionir bisnis jamu tradisional yang dikemas menjadi konsep Healthy Health Millennial Believer yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat di tengah pandemi COVID-19, serta memberikan kontribusi dalam perekonomian Indonesia. Kemudian, misi yang pertama, melestarikan warisan budaya minum jamu di kalangan generasi milenial dan meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga kesehatan terutama dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Dan yang ketiga, mengurangi pengangguran di Indonesia dengan penciptaan lapangan kerja baru dengan konsep bisnis community empowerment. Adapun bahan-bahan Raskul, adapun cara pembuatan Raskul. Kemudian, sasaran pasar kami menjangkau semua kalangan, mulai dari anak kecil hingga dewasa, serta berbagai profesi dan kelas sosial. Karena minuman jamu beras kencur ini aman diminum oleh siapa saja, karena mengandung bahan alami dan tidak mengandung bahan kimia sama sekali. Serta yang terpenting, harganya cukup terjangkau. Metode pemasaran. Kami menggunakan metode pemasaran dengan dua sistem yang berbeda. Metode pemasaran yang pertama yaitu display produk di toko, mengikuti pameran atau expo produk lokal maupun nasional, sponsor acara kampus atau sales promotion. Metode pemasaran yang kedua yaitu IoT Empowerment Strategy. IoT Empowerment Strategy merupakan teknik menyebarluaskan produk melalui pemberdayaan internet dengan melakukan pendekatan-pendekatan kepada target pasar secara berkelanjutan. Tujuan dari teknik pemasaran ini yaitu agar lebih memudahkan perpindahan informasi produk dari satu portal internet ke portal internet yang lainnya dan memiliki tujuan pemasaran yang jelas serta terarah, sehingga penyebarluasan produk dapat berjalan dengan baik dan efisien karena segmen pasar yang kami bidik yaitu konsumen dari masyarakat umum, terkhusus para generasi milenial. Terdapat dua platform yang telah dibuat untuk memaksimalkan promosi produk kami, yaitu yang pertama adalah Instagram. Kami telah memiliki Instagram dengan nama raskul_id
Kemudian yang kedua adalah melalui aplikasi Gojek atau GoFood. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan aspek anggaran dan juga keuangan. Diketahui biaya tetap sebesar Rp4.540.000, sedangkan biaya variabel sebesar Rp540.600. Jadi diperhitungkan harga pokok penjualan sebesar Rp10.000 tiap botol. Laba yang akan kita peroleh dalam satu bulan sebesar Rp2.429.400. Sedangkan dalam satu bulan tersebut kita akan melakukan 20 kali produksi. Jadi setiap kali produksi kita akan mendapatkan laba sebesar Rp121.470.000. Selanjutnya adalah analisis risiko bisnis. Jadi dalam membuka suatu bisnis usaha pasti tidak terlepas dari adanya risiko bisnis tersebut yang nantinya akan mempengaruhi hasil dari usaha kita. Selanjutnya adalah analisis risiko bisnis. Dalam membuka suatu usaha bisnis, kita tidak akan terlepas dari adanya risiko yang akan kita hadapi di masa mendatang. Risiko bisnis ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu risiko internal dan juga risiko eksternal. Risiko internal merupakan risiko yang muncul dari aspek intern atau dari dalam usaha itu sendiri, yang terdiri dari risiko modal dan juga sumber daya manusia. Modal usaha dan juga sumber daya manusia merupakan seperangkat hal yang pokok yang memang harus ada dalam menjalankan suatu bisnis tersebut. Ditunjang dengan adanya SOP atau Standard Operation Procedure yang menjadi tumpuan atau pedoman bagi sumber daya manusia untuk dapat mengetahui hak dan kewajibannya dalam bisnis tersebut. Risiko eksternal terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek risiko pembeli dan pelanggan. Dalam memasarkan suatu produk, kita harus memiliki konsentrasi terhadap rasa, keunikan, dan juga pelayanan yang baik guna dapat meningkatkan keunggulan dan juga kualitas produk kita tersebut, sehingga mampu menarik pembeli yang kemudian memiliki potensi untuk menjadi pelanggan. Yang kedua adalah aspek perekonomian. Keadaan perekonomian, politik, dan juga sosial sangat berpengaruh kepada daya beli masyarakat terhadap produk kita. Terlebih lagi pada era new normal saat ini, hal itu juga akan berpengaruh besar terhadap turunnya daya beli masyarakat terhadap produk kita. Selanjutnya adalah aspek resiko perkembangan teknologi. Ini memanglah sangat diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas agar mampu memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang terakhir adalah aspek persaingan usaha. Dalam membuka suatu usaha tidak akan terlepas dari adanya persaingan usaha yang bergerak pada suatu bidang yang sama. Di sini kita harus mempunyai strategi yang baik untuk mempunyai keunggulan baik secara kualitas maupun kuantitas produk kita yang akan kita tawarkan kepada pembeli sesuai dengan standar produk yang telah ditetapkan. Demikian pemaparan ide bisnis Raskul ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.